Ya, Tribuners, jumpa lagi di program VIP Room, bincang-bincang dengan tamu istimewa kita. Tribuners, kali ini kita kehadiran tamu yang menurut saya luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Widodo, spesialis jantung. Selamat sore, Assalamualaikum dokter. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Daerah RSD Dr. Haji Sumarno Sosroatmojo atau biasa disebut RDSS Tanjung Selor gitu dok ya. Betul, biar gampang RSDSS, kita iya. begitulah masyarakat bisa mengenalnya. Kita nanti akan bincang-bincang mengenai beberapa hal, terutama mengenai pelayanan kesehatan di RDSS ini, yang ternyata kalau ternyata kita nengok ke belakang sesuatu alat kesehatan yang sangat canggih yang luar biasa, yang mungkin masyarakat banyak yang belum tahu nih dok. Nah, nanti kita akan bincang-bincang mengenai beberapa fasilitas kesehatan yang ada di RDSS ini, dan tentunya program ke depan seperti apa gitu dok. Ya. Mungkin dok ya secara umum lah, biar kita juga tahu bahwa Rumah Sakit Dr. Sumarno Sosroatmojo ini Sumarno kan Sosroatmojo ya. saya luar biasa juga ini. Mungkin lebih biar masyarakat Tribuners juga paham apa aja sih dok yang sudah ada, dan kira-kira kedepannya seperti apa dok? Ya, mungkin kita mulai dari ini dulu kan. Ya, oke, silakan. Depan kita, dan ini juga termasuk yang baru. Ini adalah alat CT scan yang 128 slice ya. 128 slice itu merupakan seri yang cukup canggih ya untuk pemeriksaan CT scan dengan kemampuan yang sudah cukup untuk menjadi pemeriksaan penunjang di beberapa spesialisasi, termasuk spesialis jantung, kemudian ortopedi, kemudian neurologi. Ini bisa memanfaatkan semuanya alat ini, karena dengan slice yang banyak tentu ini akan memberikan akurasi terhadap hasil pencitraan nanti ya. Betul. Kalau selama ini mungkin juga untuk membandingkan, kalau dulu pasien yang datang kalau memang membutuhkan seperti ini harus kemana dok? Harus ke Tarakan. Untuk ya? saat ini kita sudah memiliki alat yang memiliki kemampuan yang sama, sehingga kalau untuk keperluan diagnostik yang memerlukan diagnostik penunjang CT scan, kita bisa melaksanakannya di sini, sudah nggak perlu lagi ke Tarakan ya. Ya, artinya juga pasien atau masyarakat yang membutuhkan seperti itu nggak perlu lagi jauh-jauh lagi ke Tarakan kalau untuk CT scan aja. Oke. Nah, tentu ini kan termasuk fasilitas kesehatan yang canggih dok. Iya, betul. Dan tentu harus ditunjang dengan SDM nih. Nah, seperti apa SDM yang ada di sini? Alhamdulillah ya, untuk SDM kita kalau untuk bidang radiologi kita sudah punya spesialis radiologi, Dr. Sufiati Nur, yang juga timnya ini sudah cukup banyak radiografer yang ada, kalau tidak salah berapa dokter? Sekitar 11 orang radiografer yang akan secara bergiliran menjadi petugas yang jaga untuk melayani semua pemeriksaan radiologi, termasuk untuk CT scan ini. Ya. Untuk spesialisasi yang lain, kita sekarang ini sudah didukung oleh 27 spesialis ya, dengan berbagai keahlian. Kemudian ada sekitar 14 atau 15 dokter umum ya. Ini untuk medisnya. Kemudian untuk para medis secara jumlah paling banyak yang perawat ada 200-an ya, sekitar 200-an. Secara total kita memiliki hampir 600 lebih ya, 650-an untuk seluruh ini petugas yang ada di rumah sakit kita ya. Oh, oke. Nanti artinya ketika untuk pelayanan kesehatan untuk wilayah Bulungan khususnya mungkin Tanjung Selor dan sekitarnya udah mencukupi atau kira-kira kalau lihat proporsi kita saat ini sudah menyiapkan 229 bed. Artinya kalau proporsi jumlah penduduk dengan berbagai kelas. Tapi kalau untuk jumlah penduduk sekitar 157 harusnya sudah proporsional. Tapi memang kan kita ini kan daerah yang tumbuh dan juga banyak pendatang baru yang tentu dengan 229 pun harus kita lihat ulang. Seperti saat ini misalnya kita sedang berusaha menambah unit VVIP yang merupakan bagian juga dari
program unggulan, bahkan termasuk program unggulannya pemerintah daerah, bagaimana layanan kesehatan ditingkatkan. Salah satunya adalah kita akan membangun VVIP karena kebutuhannya besar sekali, inden kadang-kadang. Jadi ini akan segera dibangun dan mudah-mudahan bisa memenuhi jumlah bed yang saat ini masih perlu penambahan. Ya, karena memang sekarang ini kan orang bahkan nggak boleh nyebut rumah sakit, rumah sehat gitu. Nah, di beberapa rumah sakit yang cukup modern ini kan justru menjadi kayak semacam hotel yang nyaman. Artinya orang ketika ingin mendapatkan perawatan itu ya tempat kamarnya harus oke, bahkan termasuk yang mau kelas VVIP pun harus siap. Nah, ke depan dengan adanya kita bicara ke depan di Bulungan ada KIPI, ada rencana berbagai proyek yang internasional. Apa dok yang mungkin akan disiapkan? Iya, kalau untuk saat ini menghadapi tuntutan ke depannya, termasuk tadi kalau itu sudah dari sisi jumlah bed sudah ada VVIP, itu untuk layanan yang non kelas pun kita sekarang sudah mengarah ke kelas rawat inap standar, sebagaimana ketentuan dari pemerintah di tahun 2025 itu sudah harus menerapkan kelas rawat inap standar, di mana untuk yang non kelas pun harus memiliki fasilitas-fasilitas yang standar. Ada 12 parameter untuk kelas rawat inap standar, seperti harus berpendingin ruangan atau minimal ruangan itu bersuhu 20 sampai 26. Ini kan berarti harus pakai AC. Jadi memang semua ber-AC. Kamar mandi ada di dalam. Sehingga nanti dengan adanya kelas rawat inap standar ini, walaupun tidak dirawat di VIP atau perawatan kelas, itu 60% pasien yang tidak mampu pun bisa merasakan layanan yang sebenarnya tidak beda jauh. Iya. Mungkin bedanya hanya sisi luasan ruangan dan sebagainya. Nah, ini kan menarik juga karena kan selama ini kan masyarakat terbantu dengan BPJS. Betul. Ya, artinya bahwa masyarakat yang menggunakan BPJS kelas 3 pun akan mendapatkan pelayanan yang lebih sama gitu, Dok. Dengan kelas rawat inap standar ini akan seperti itu. Dan Kabupaten Bulungan ini kan termasuk yang menjadi penyumbang adanya universal health coverage. Jadi 97% lebih, bahkan hampir 100% itu semua warga Bulungan dan Kaltara pada umumnya itu sebenarnya sudah terjamin sama asuransi BPJS sebenarnya, baik yang penerima bantuan iuran maupun yang mandiri, itu semua sudah tercover, sehingga praktis kan hampir semua pasien ini sebenarnya menggunakan asuransi. Nggak perlu mengkhawatirkan lagi sebenarnya untuk tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Mungkin tambahan ini yang merupakan hal yang baru juga kita bisa penuhi itu adalah kita punya unit layanan hemodialisa. Cuci darah bisa mengatasi rujukan ke Tarakan untuk penunjang CT scan. Untuk layanan hemodialisa juga kita sudah lama, sekitar bulan Juni kita mulai beroperasi dan melayani, dan saat ini malah kan sudah mulai hampir overload ya. Jadi semua mesin itu sudah terpakai. Ini sudah mulai merencanakan untuk penambahan unit hemodialisa. Harapannya nanti dengan penambahan itu kita udah nggak kekurangan lagi. Iya. Dok, tadi kan sekarang kita menambah beberapa fasilitas kesehatan cukup canggih tadi ya, termasuk yang di belakang kita ini, termasuk hemodialisa tadi. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang BPJS? Tercover semua? Semua. Untuk layanan hadis semua tercover BPJS. Iya. Ada satu lagi Pak, saya lupa juga menyampaikan, ini memang belum kita launching, tapi kita sudah menyelesaikan semua pembangunan itu, adanya kamar operasi dengan sistem sistem pengoperasian yang paling mutakhir, namanya modular operating theater. Ini ada 3 unit kamar operasi yang sudah kami modernisasi, yang mungkin juga dulu pernah kami kabarkan lewat media sosial kita itu sudah bisa kita gunakan, hanya saja karena sarana untuk kesananya kita sedang mengusahakan adanya lift untuk bisa mengakses ke sana dengan mudah.
ini belum kita operasi, tapi belum kita operasikan, tapi semua pembangunan sudah selesai, tinggal nunggu aja. Ini juga merupakan inovasi baru lagi untuk modernisasi di layanan bedah. Jadi 3 kamar operasi kami menggunakan modul operating theater yang juga paling mutakhir. Iya. Ini jadi semakin masyarakat menjadi lebih nyaman, artinya ketika ada masalah sakit apapun kelainan kesehatan tidak perlu harus nyebrang dulu ke Tarakan atau bahkan ke daerah lain gitu ya. Sekali lagi mungkin untuk meyakinkan tadi Dok, bahwa dengan berbagai fasilitas yang ada sekarang ini kan masyarakat tidak perlu sepanjang sesuai dengan diagnosa dokter sendiri ya. Betul. Oke, kembali ini penting nih yang soal cuci darah tadi Dok. Selama ini kan yang sering digunakan ya. Tadi sampai sekarang udah overload. Akan rencana penambahan? Masih kita bisa atasi dengan dari jumlah mesin yang ada itu. Jika ada tambahan baru, itu kadang-kadang kita bisa siasati dengan melakukan tindakan mencuci darah atau hemodialisa itu di luar jadwal rutinnya. Ini kan yang dipakai jadwal rutin kan dari Senin sampai Sabtu. Nah, hari Ahad atau hari Minggu ini kan kosong. Itu kadang-kadang untuk yang kasus-kasus yang inisiasi bukan rutin itu kita kerjakan di hari yang tidak dipakai untuk jadwal rutin, atau di luar jadwal yang rutin yang pagi sampai sore. Nah, malam kan kosong. Kadang-kadang terpaksa petugasnya lembur malam untuk kasus-kasus yang inisiasi yang sifatnya urgensi atau emergensi. Rata-rata berapa Dok per hari atau? Semua mesin terpakai. Jadi sehari itu kita mengaktifkan 5 mesin. Untuk satu shift berarti 10 orang per hari. 10 orang per hari. Kalau kita kan tadi kan kita bicara soal BPJS ya. Ini seandainya misalkan seberapa mahal Dok, misalkan harus menggunakan CT scan atau ketika gitu. Untuk tarif cuci darah gitu. Kita mengikuti tarif Perda. Saya kalau perinciannya, tapi kisarannya sebenarnya kalau untuk CT scan yang umum itu mungkin kisaran 1,2 kalau nggak salah ya. Sekitar itulah ya yang tercover dari BPJS. Maaf 1,6. Cuma tarif dari Inasi BPJS atau tarif BPJS sekitar 1,2 kalau nggak salah seperti itu. Ya artinya kan pentingnya masyarakat ikut di BPJS Kesehatan juga. Ini kan ternyata biaya kesehatan cukup mahal. Tapi kalau masyarakat Bulungan ini sudah tercover dengan BPJS Kesehatan, tentunya juga tidak akan bermasalah. Nah, kalau dari sisi operasional kesehatan kita juga perlu tahu Dok, dengan adanya fasilitas kesehatan seperti ini, ada cuci darah dan sebagainya. Secara kita juga perlu bicara bisnis kan, bicara untuk kesehatan seperti apa Dok? Dengan adanya, apakah ke depan akan lebih bagus atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau hitung-hitungan ya, artinya dari sisi bisnis BPJS pasti sudah ada hitungan akademiknya lah, dan bisa memberi jaminan atas layanan ya, artinya kos yang mereka sudah hitung itu sudah masuk ya. Kemungkinan pemakaian untuk semua jenis layanan. Jadi saya kira pemerintah dalam hal ini itu sudah memperhitungkan dengan unit cost yang mereka buat atau tarif yang mereka tetapkan itu sudah memperhitungkan daya mulai dari sistem remunerasinya, kemudian daya membangunnya gitu ya. Yang penting di dalam mengelolanya itu tepat sasaran, pasti sudah memungkinkan untuk rumah sakit itu terus bisa berkembang. Gitu. Hanya saja mungkin dengan kita sebagai badan layanan umum daerah tidak bisa dilokasikan begitu saja. Belanja modal alat-alat yang seperti ini kan tentu daya keuangan atau kemampuan keuangan badan layanan umum daerah itu tentu tidak serta-merta bisa dilepas, tentu harus ada subsidi dari pemerintah. Dan ini sudah dilakukan, termasuk pembangunan VIP ini adalah bentuk dari kontribusi atau peran serta pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan di rumah sakit. Dokter itu kan sudah cukup panjang, cukup lama di rumah sakit RDSS ini ya. Artinya lihat perkembangan lah sejauh ini, apakah memang sudah cukup dengan penambahan beberapa fasilitas kesehatan ini
apakah sudah cukup bagus atau mungkin apa yang kira-kira masih perlu penambahan, Dok? Ya, memang untuk bisa setara ya dengan rumah sakit di kita kelas tipe berapa kita? Kita masih tipe C. Tipe C, oke. Kita baru menyelesaikan kajian, jadi ada kajian kelayakan untuk kita bisa masuk ke tahap ke tipe yang lebih tinggi. Tapi masih ada beberapa pertimbangan untuk kemudian kita alih tipe menjadi tipe B. Dari sisi ketenagaan kita memang masih menyisakan PR, ada subspesialis yang masih belum ada yang kita mungkin menunggu pendidikan selesai ya. Ada yang kita sedang salah satu dokter spesialis kita sedang sekolah. Ini harapannya ini begitu pendidikan selesai itu sudah mencukupi dari sisi ketenagaan. Tapi kalau dari sisi fasilitas, kemudian dari sisi jumlah bednya, kita sebenarnya sudah bisa untuk alih tipe ke tipe B. Masuk kajian bisnis yang kita sudah kerjasamakan dengan salah satu konsultan untuk visit studi kelayakan kita untuk naik tipe. Sebenarnya kita sudah tinggal selangkah lagi untuk bisa naik tipe B. Gitu. Apa sih, Dok, yang membedakan antara tipe C, tipe B, tipe itu? Dari sisi lebih pada pelayanan itu? Ya, betul. Tentu yang paling ini dari sisi pelayanan, kemampuan yang bisa dimiliki oleh rumah sakit tipe B tentu akan lebih luas jangkauannya, lebih luas cakupannya, dari mulai alat-alat yang bisa disediakan, kemudian dari mulai tenaga yang kemudian harus ada, itu berbeda. Sehingga ini nanti kaitannya dengan kemampuan pelayanannya. Jadi ada rujukan berjenjang yang nantinya kalau kita udah naik tipe B itu dari rumah sakit tipe C itu ada beberapa unit layanan yang kadang-kadang memang tidak harus ke tipe B yang membedakan masing-masing tipe. Di samping memang dari sisi bisnis tipe B itu juga memiliki tarif NACBGIS yang beda, tinggi. Oke, Dok, kemarin kan sempat diskusi mengenai bagaimana sih masyarakat merasakan pelayanan di RDS ini. Kalau tadi datang kan sudah melihat bersih, lorong-lorong juga udah oke. Itu memang salah satu bagaimana selalu meningkatkan pelayanan bagi pasien masyarakat gitu, Dok. Jadi memang komitmen kita dengan tagline rumah sakit RSDSS berbenah sekarang itu sudah ditambah lagi rumah sakit RSDSS berbenah melayani. Itu menjadi komitmen kita bersama bahwa harus terus meningkatkan layanan. Termasuk mungkin kalau yang selama ini masih jadi titik lemah kami itu dari sisi kebersihan. Salah satunya mungkin kita memperbaiki dan juga kalau perlu memang mengganti ya kontrak mungkin kira-kira dengan pihak ketiga yang mengelola kebersihan mungkin masih belum maksimal. Kita maksimalkan dengan kalau perlu kontrak baru. Nah ini sudah kita lakukan. Alhamdulillah ini saya lihat kinerja dari pihak ketiga yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sudah banyak signifikan peningkatannya. Kemudian layanan yang lain, kami memang saat ini itu dari sisi layanan kami meminta survei dari independen. Tahun lalu kami terbantu dari Bapeda itu memfasilitasi kami untuk bisa dinilai menggunakan analisis survei kepuasan masyarakat itu dari UKUGM. Jadi saya kira lebih kredibel lah. Ya cukup kredibel dan itu bukan nama yang asing. Ini dari hasilnya ternyata memang cukup konsisten dengan survei internal kami, di mana untuk layanan itu memang titik lemahnya masih di sarana dan prasarana. Itu dari masyarakat ini sarana dan prasarana. Di situ juga lebih rinci lagi bagaimana WC-nya, bagaimana ruang tunggunya. Ini masih jadi titik lemah. Di samping yang kedua itu masalah waktu tunggu. Nah, ini dua hal yang kami concern untuk intervensi dan harapannya dengan inovasi-inovasi mengintervensi dua keluhan masyarakat utama tadi, satu waktu tunggu, sarana dan prasarana dan waktu layanan itu ke depan mudah-mudahan lebih bisa memuaskan masyarakat yang memanfaatkan layanan rumah sakit kita. Intinya kan RSDS terus melakukan pembenahan, termasuk menambah beberapa fasilitas kesehatan, menurut saya sudah mulai canggih juga. Dan ini supaya mungkin masyarakat menjadi lebih percaya diri bagaimana memanfaatkan RSDS menjadi sebuah tempat untuk perawatan kesehatan menjadi lebih baik. Nah, ke depan seperti apa lagi, Dok? Setelah tempat cuci darah udah ada, ini juga sudah sistem canggih juga ada selain tadi juga ruang operasi yang luar biasa juga. Masih banyak. Banyak lagi. Nanti setelah PPIP ini
juga dalam proses membangun. Berapa kamar dengan VIP ini? Gimana? Berapa ada tanah? 16 tidur, ada 16 kamar yang kami siapkan. Kemudian di samping VIP nanti juga kita lakukan finishing UGD baru. Dengan UGD baru maka UGD lama bisa kita manfaatkan untuk ruang-ruang lain yang memang dari 29 bed tadi itu sebenarnya yang belum ideal adalah proporsi antara intensive care dengan yang non intensive care. Makanya nanti kalau UGD yang baru ini sudah bisa beroperasi, otomatis UGD lama bisa naik bisa kita tempat yang lama. Ruang intensif. Itu termasuk rencana pintu gerbang dari arah sana, Dok? Betul. Karena nanti akan kita buat satu arah jalur yang akan melalui samping VIP lama itu dan berputar ke belakang. Nah, di sana nanti akan kita fasilitasi selain ada VIP, UGD lama, kemudian di poliklinik di belakang sana nanti akan ada landscape yang mempercantik ruang tunggu yang harapannya juga walaupun mungkin saat ini raport kita di waktu tunggu itu masih belum baik amat masih cukup lama tunggunya. Nanti mudah-mudahan intervensi kita bisa mengurai antrian waktu tunggu yang masih lama, termasuk mungkin layanan prioritas yang bisa kita jadikan sebagai bagian dari aksi perubahan kami. Itu kami berusaha untuk memperhatikan segmen lansia. Jadi usia lanjut itu kami akan jadikan prioritas karena di antara waktu tunggu yang terdampak betul sebenarnya adalah kelompok lansia. Harapannya nanti kami dengan aksi perubahan, misalnya dengan memberi prioritas kepada kelompok geriatri atau usia lanjut itu menjadi layanan prioritas, harapannya juga makin meningkatkan kepuasan pengunjung kita. Seperti itu diantara yang akan kita lakukan. Siap, terima kasih Pak Widodo, luar biasa, Dr. Widodo, spesialis jantung, jadi dak-dik jantung Pak ke Dr. Widodo. Semoga ini selalu memberikan nambah edukasi wawasan kepada masyarakat, khususnya di Bulungan, bahwa RSDSI sudah punya beberapa fasilitas kesehatan yang menurut saya sangat canggih lah. Jadi tidak harus kita keluar daerah, meskipun ketarakan juga perlu biaya dan penanganan juga lebih cepat dan sebagainya. Terakhir mungkin Pak, apa yang disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bulungan mengenai RSDSI? Terima kasih, ini kami punya cara untuk menyampaikan karena dengan podcast ini masyarakat jadi tahu bahwa ada hal-hal baru, ada alat-alat baru yang mungkin selama ini belum diketahui masyarakat. Masyarakat menjadi tahu bahwa ada CT scan, ada unit HD, ada MOT, ada beberapa fasilitas penunjang lain yang dimiliki rumah sakit Dr. Sumarno, sehingga tidak perlu lagi harus ke rumah sakit yang jauh dan bukan biaya untuk ke sana, cukup di rumah sakit kita. Nah, ini yang kita harapkan adalah bagaimana masyarakat menjadi percaya dan mempercayakan kepada rumah sakit kita untuk mendapatkan layanan, dan kami tentu bangga melayani, kami senang melayani kalau kesembuhan itu menjadi bagian yang kami ikhtiarkan untuk masyarakat kita. Kami tentu sedang menginternalisasikan bagaimana kita itu melayani, bagaimana kita ingin dilayani, bagaimana kita melayani itu seperti itulah kita ingin dilayani. Itu yang kita keluarkan, kita semangatkan untuk sivitas hospitalia. Dan itu bisa menjadi jalan masyarakat masih makin mendapatkan kuasa keselamatan kami. Ya tentu tidak mudah, tapi kami berusaha. Oke. Makasih Dr. Widodo. Kita tunggu inovasi fasilitas baru lagi. Nanti next mungkin kita podcastnya bukan sini tapi di ruang VIP. Di udah jumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.